Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020, Majelis GKJ Wates akan melayankan Sakramen Perjamuan Kudus reguler. Mengingat sampai saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, maka pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilayankan secara online. Oleh sebab itu, pada kesempatan saat ini, mari kita mempersiapkan diri sebelum kita menerima Sakramen Perjamuan Kudus dari Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk cinta dan kasih-Mu yang sungguh tidak pernah berhenti dan kami rasakan sampai saat ini. Kami meyakini bahwa jikalau sampai saat ini kami boleh merasakan kekuatan, menerima kesehatan dan keselamatan, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur jikalau kami boleh mendengarkan berita sukacita karena Tuhan akan memelihara iman kami pada Minggu tanggal 29 November tahun 2020 melalui Sakramen Perjamuan. Pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami hendak menyiapkan hati pikiran kami sebelum kami menerima Sakramen Perjamuan dari Tuhan. Kami hendak mendasarinya dengan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kami mohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat GKJ Wates yang saya kasihi, firman Tuhan yang akan kita terima dan nanti hendak kita renungkan, saya mengambil dari bacaan Mazmur 23, ayatnya yang pertama sampai ke-6. Mazmur 23 ayat pertama sampai ke-6, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, Tuhan Gembalaku yang Baik, Mazmur Daud. Demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku
seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang telah menerima firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya membaca ayat-ayat ini dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6, saya merasakan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, karena saya memiliki Tuhan yang ibaratnya seperti seorang gembala. Dalam kondisi situasi apapun, tentu seharusnya sebagai orang yang telah menaruh percaya kepada Tuhan, saya tidak takut bahaya. Saya tidak khawatir karena saya memiliki Tuhan yang adalah Sang Gembala saya. Terlebih Tuhan yang adalah Sang Gembala itu senantiasa memberikan pemeliharaan bagi hidup saya. Mungkin panjenengan memiliki refleksi yang mungkin tidak sama atau bahkan yang sama dengan saya. Kala ketika membaca bagian perikop ini mendatangkan kekuatan, mendatangkan penghiburan, bahkan mendatangkan sukacita. Sembari membayangkan ibarat seperti domba, Sang Gembala senantiasa hadir, memberikan tuntunan penyertaan, bahkan memberkati domba-dombanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada Minggu 29 November yang akan datang, saudara dan saya akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana pemeliharaan iman kita dalam kita menaruh percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, perkenankan sebagai hamba Tuhan, saya hendak bertanya pada saudara dalam kita mempersiapkan diri dengan beberapa pertanyaan yang demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan perintah Tuhan. Selamat mempersiapkan diri menyambut sakramen perjamuan kudus dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sekalian bahwa kami memiliki Tuhan yang senantiasa hadir seperti seorang gembala yang senantiasa hadir bagi domba-dombanya. Kami bersyukur
dengan kami mengingat bahwa Engkau seperti seorang gembala. Sesungguhnya kami tidak takut, tidak khawatir. Kami merasakan sukacita, bahagia. Kami merasakan damai dan tentram. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau seringkali atau kadangkala kehidupan kami masih jauh dari kehendak Tuhan. Terlebih dalam kami mempersiapkan diri untuk menyambut sakramen perjamuan kudus yang akan kami terima pada tanggal 29 November yang akan datang, kami mohon berkat yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri persiapan perjamuan kudus dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 364, baitnya yang pertama, berserah kepada Yesus tubuh roh dan jiwaku.